Kalau Anda masih ingat, beberapa hari yang lalu McDonald's ramai diperbincangkan setelah datangnya BTS Meal, yaitu paket makanan yang dengan kemasan berlogo grup idola Korea tersebut yang telah ditunggu-tunggu oleh jutaan fans di Indonesia. Fenomena ini menyebabkan membeludaknya pemesanan makanan melalui aplikasi ojek online. Namun, dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, ramainya pemesanan yang menyebabkan kerumunan menyebabkan penutupan puluhan gerai McDonald's oleh otoritas setempat. Oleh karena itu, kami menghadirkan Foodpedia. Perkenalkan, kami kelompok 2, saya Gwyneth Christina, dan tim saya Graciela Patricia, Lavina Angelin, dan Lady Loren. Industri food and beverage merupakan sektor yang paling terdampak secara signifikan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan transisi masyarakat ke new normal dari keadaan pandemi, industri F&B harus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen akan protokol kesehatan dan social distancing. Di sisi lain, industri F&B adalah sektor yang tergantung terhadap word of mouth, di mana 91% konsumen mengambil keputusan untuk membeli produk berdasarkan rekomendasi orang lain. Oleh karena itu, Foodpedia hadir sebagai aplikasi yang memampukan pengguna mengulas penerapan protokol kesehatan pada restoran dan penyedia F&B secara menyenangkan melalui fitur-fitur yang bertujuan untuk meningkatkan engagement pengguna. Berikut mengenai pengumpulan data dan metodenya, di mana subjek survei dalam penelitian ini adalah 22 mahasiswa berusia 18-23 tahun yang lebih prefer menggunakan mobile application untuk tugas sehari-hari. Lalu durasi pengumpulan data berlangsung selama 3 hari, dari 9 Juni hingga 11 Juni 2021, dan survei dilakukan melalui penyebaran user experience questionnaire, dan bersama dengan kuesioner, wawancara online juga dilakukan untuk menilai 5 dimensi kegunaan, diantaranya learnability, memorability, efficiency, errors, dan satisfaction. IDS model Canvas di sini tujuannya menggambarkan unsur-unsur signifikan yang terlibat dalam pembuatan mobile application Foodpedia. Pertama, dari segi proses. User yang mendaftar di aplikasi dapat mengikuti kuis kepribadian untuk memutuskan di mana mereka ingin makan. Kemudian mereka juga dapat memesan kursi dan melihat kapasitas restoran secara real-time untuk memastikan protokol kesehatan social distancing. Kedua, unsur people. Pihak yang terlibat meliputi user, restoran, dan partner layanan e-wallet seperti GoPay dan OVO. Ketiga, segi polisi. Kini, kebijakan pemerintah Indonesia untuk restoran di masa pandemi COVID adalah wajib menggunakan masker dan kapasitas tempat duduk yang harus dibatasi. Kemudian keempat, segi platform. Ini sebuah aplikasi mobile dengan produk layanan berupa reservasi restoran, review restoran, dan donasi untuk komunitas lokal. Kelima, ditinjau dari prototipenya, Foodpedia merupakan aplikasi dengan user interface dan point rewards yang berdasarkan rangkuman tingkat kebutuhan makan setiap harinya. Adapun keenam, segi value proposition, di mana Foodpedia dirancang untuk memberikan rekomendasi restoran yang dibungkus dengan aspek games yang menyenangkan, misalnya ada quiz, ada Wheel of Fortune yang berdasarkan preferensi kuliner user, dan kemudian ada kemampuan untuk naik level saat user memberikan lebih banyak ulasan atau review dan berpartisipasi dalam kompetisi foto. Setelah kami mengumpulkan data dan menyusun Ideas Canvas, kami mendesain mockup dari aplikasi Foodpedia. Halaman pertama dari aplikasi Foodpedia adalah login page. Pengguna harus memiliki akun untuk menggunakan Foodpedia agar memudahkan proses reservasi restoran. Apabila belum memiliki akun, pengguna dapat dengan mudah membuatnya dengan mengklik tombol sign up di bagian bawah layar. Setelah pengguna masuk ke akun, akan muncul homepage. Hal yang paling mencolok pada homepage adalah tombol call to action, yaitu take a quiz. Fungsinya agar pengguna yang sedang lapar atau terburu-buru namun belum tahu restoran yang ingin direservasi dapat segera menemukannya. Namun, jika pengguna sudah tahu restoran yang ingin direservasi, dapat langsung memasukkan dalam search bar di atas. Kemudian, terdapat menu food history, di mana pengguna yang sudah pernah melakukan reservasi di restoran dapat dengan mudah menulis review maupun membuat donasi untuk komunitas di sekitar restoran. Kami menyediakan salah satu bentuk gamifikasi berupa kuis bagi para pengguna yang bingung terhadap makanan yang hendak dikonsumsi. Terdapat 7 buah pertanyaan yang bertujuan untuk mengetahui preferensi makanan yang diinginkan dan juga disesuaikan dengan kondisi atau situasi pengguna pada saat itu. Misalnya, jumlah orang dan juga budget yang dimiliki. Setelah pengguna menjawab dan menekan tombol submit, mereka akan mendapatkan rekomendasi restoran yang disediakan oleh Foodpedia.
Foodpedia menyediakan beberapa pilihan restoran berdasarkan analisa kami terhadap jawaban kuis sebelumnya. Di setiap restoran, kami menyediakan fitur petunjuk berupa logo Maps untuk membantu mengarahkan pengguna menuju restoran tujuan mereka. Selain itu, ada pula fitur reservasi untuk memudahkan reservasi tempat atau restoran, serta fitur ulasan yang dapat dilihat oleh pengguna apabila mereka menekan nama restoran yang tertera. Kami juga menyediakan beberapa pilihan metode pembayaran berupa e-wallet dan juga beberapa voucher menarik yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memudahkan proses pembayaran tanpa perlu menyentuh uang secara langsung. Kemudian kita beralih ke bagian restoran stage, di mana ini isinya pertama terdapat menu restoran details. Di sini, user dapat mencari restoran di kolom pencarian atau mengklik judul restoran, dan Foodpedia pun akan menampilkan informasi restoran dan pembayaran. Lalu menu user reviews, hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat ulasan atau review dan galeri yang diposting oleh orang lain tentang restoran atau rumah makan lainnya. Ketiga, terdapat juga reservation dan payment, di mana di sini disediakan juga tombol yang menghubungkan ke halaman reservasi dan metode pembayaran dengan e-wallet untuk mengintegrasikan digital dining experience. Setelah pengguna memilih restoran dan membayar reservasi, pengguna diarahkan ke halaman reservasi untuk menentukan tanggal, waktu, dan jumlah orang. Pengguna kemudian dapat memilih tempat duduk sesuai dengan tata letak restoran. Ada 3 kondisi yang mewakili status setiap kursi, occupied, chosen, atau unavailable. Setelah memastikan semua detailnya benar, pengguna dapat mengklik tombol call to action book a restaurant. Selanjutnya kita menuju ke halaman order ID. Halaman ini menampilkan output dari pemesanan yang telah dimasukkan sebelumnya seperti kapasitas, dana makan, dan garis timeline untuk menyesuaikan pengaturan user. Akan ada fitur scan barcode untuk memudahkan pengguna juga. Dengan hadirnya fitur ini, restoran akan selalu beroperasi pada kapasitas restoran sesuai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebagai aplikasi ulasan food and beverage, pengguna Foodpedia dapat membuat ulasan secara menyenangkan, diawali dengan penerapan protokol kesehatan dari restoran yang dikunjunginya. Laman review dirancang menyerupai kuis dengan slider bar dan kolom komentar untuk menuliskan ulasan open-ended yang dapat disertai foto. Pada akhir laman ini, pengguna dapat mengupload ulasannya yang kemudian akan dipasang pada laman restoran atau menekan tombol donasi. Foodpedia juga memiliki fitur Food Photo Competition, di mana pengguna yang telah membuat ulasan restoran dapat mengunggah foto yang diperlihatkan pada laman restoran. Pengguna lain dapat memberikan like pada foto tersebut, di mana foto ulasan dengan likes terbanyak ditunjukkan pada leaderboard bulanan. Posisi teratas pada leaderboard dapat mendapatkan poin untuk meningkatkan level dan ranking, serta mendapat kesempatan untuk memenangkan voucher dengan restoran mitra yang terpilih. Seringkali penyedia F&B mengalami kendala dalam menyimpan bahan baku makanan yang tidak terpakai dengan adanya risiko kadaluarsa. Di sisi lain, terdapat komunitas yang kurang mampu seperti tunawisma dan yatim piatu yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang layak. Oleh karena itu, Foodpedia menyediakan platform bagi penikmat makanan untuk memberikan sumbangan melalui mekanisme tipping ke restoran pada platform kami. Donasi dari pengguna akan diberikan kepada kalangan kurang mampu dalam bentuk makanan gratis yang akan disalurkan oleh restoran mitra ke komunitas kurang mampu di sekitarnya. Selanjutnya, berikut akan dijelaskan detail dari halaman akun info. Di sini tertera level dan status user, di mana tujuannya ini adalah untuk menunjukkan bahwa user telah mencapai hasil yang terpuji. Diharapkan fitur ini juga mampu membangkitkan rasa pencapaian pada diri user. Kemudian ada biodata diri yang terdiri dari nama, email, password, dan nomor telepon. Lalu terdapat ringkasan leaderboard dan stats, di mana ini bertujuan untuk menggabungkan interaksi sosial dalam strategi gamifikasi, karena fitur upload foto memungkinkan pengguna untuk bereaksi terhadap foto lain. Terakhir juga ada bagian My Popular Photos. Bagian ini menunjukkan foto terbaik dengan jumlah likes terbanyak yang pernah diunggah oleh user. Adapun fitur tambahan pada aplikasi
aplikasi Foodpedia adalah My Food Collection. Dengan melakukan task penambah poin, users dapat meningkatkan rankingnya dan mengoleksi stiker makanan pada aplikasi Foodpedia. Setelah memberikan review, jika poin user mencukupi, user akan berkesempatan untuk memutar Wheel of Fortune untuk menentukan stiker yang didapatkannya. Stiker yang didapat tersimpan dalam menu My Food Collection di profil pengguna. Masing-masing stiker memiliki fun fact dan tingkat kelangkaan yang berbeda, di mana stiker yang lebih langka dapat diraih ketika pengguna telah mencapai ranking tertentu. Pengguna dengan lebih dari satu buah stiker makanan dapat menukarkan stikernya dengan pengguna lain. Berdasarkan tujuan pengguna, terdapat 3 kategori task utama, yaitu mendapatkan rekomendasi restoran, mendapatkan reward dan menaikkan level, dan membuat reservasi. Rekomendasi restoran, kenaikan reward dan level adalah 2 elemen gamifikasi agar lebih interaktif untuk pengguna. Pengguna dapat memperoleh rekomendasi restoran dengan kuis untuk menentukan preferensi pengguna, agar aplikasi dapat mencocokkan ke restoran yang sesuai. Cara meningkatkan level pengguna dalam aplikasi adalah membuat donasi, menulis review, dan berpartisipasi dalam foto competition. Sedangkan elemen yang tidak digamifikasi adalah membuat reservasi. Pengguna dapat membuat reservasi dengan cara memilih waktu, tanggal, jumlah orang, kemudian membayar reservasi. Untuk mengukur user experience aplikasi Foodpedia, kami menggunakan User Experience Questionnaire. Terdapat 26 pertanyaan dengan kategori attractiveness, perspicuity, efficiency, dependability, stimulation, dan novelty. Setiap pertanyaan berbentuk skala Likert yang menunjukkan nilai positif dan negatif. Berikut adalah data yang kami peroleh yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk grafik. Berikut adalah distribusi hasil kuantitatif dari kuesioner tersebut dalam bentuk grafik. Mengapa kami menggunakan metode User Experience Questionnaire? Karena metode ini kami gunakan untuk mengukur pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi kami, yaitu Foodpedia. Kami fokus pada pengukuran 5 aspek utama, seperti pada penjelasan sebelumnya, yang kami susun ke dalam 26 pertanyaan, dan kami ujikan kepada 22 orang mahasiswa. Hasilnya, setiap item atau pertanyaan menunjukkan hasil yang positif yang ditandai dengan nilai rata-rata yang mengarah ke arah kanan. Artinya, Foodpedia merupakan aplikasi yang telah memiliki desain yang baik dan juga mudah untuk digunakan, sehingga para pengguna kami dapat menerimanya dengan baik. Selanjutnya juga ditampilkan grafik min dari kelima aspek utama dalam User Experience Questionnaire. Dapat kita lihat bahwa responden memberi peringkat tinggi untuk attractiveness and perspicuity, yang berarti prototipe aplikasi kami secara umum dianggap dirancang dengan baik dan intuitif. Sementara itu, area di mana prototipe aplikasi kami memiliki ruang paling besar untuk improvement adalah dari segi aspek dependability and novelty. Dan semua ini mengindikasikan bahwa pengguna merasakan kontrol yang moderat dalam semua fungsi dan aplikasinya untuk dibedakan dari aplikasi yang serupa. Dari keenam aspek evaluasi user dapat dikategorikan menjadi kualitas pragmatis dan hedonis. Kualitas pragmatis mendeskripsikan aspek kualitas yang terkait dengan task atau aktivitas yang dapat dilakukan user dalam platform, seperti kemudahan penggunaan dan fungsi platform, termasuk perspicuity, efisiensi, dan dependabilitas. Sebaliknya, kualitas hedonis mendeskripsikan kualitas yang tidak terkait dengan task, yaitu kegembiraan yang didapat dari penggunaan aplikasi, yang terdiri dari stimulasi dan orisinalitas. Dari survei didapatkan bahwa Foodpedia memiliki kualitas pragmatis yang lebih tinggi dibandingkan kualitas hedonis, yang berarti pengguna menganggap Foodpedia memiliki fungsionalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan estetikanya. Sedangkan impresi pengguna secara umum terhadap Foodpedia diukur melalui attractiveness yang cukup tinggi, yaitu senilai 1,73. Kami melakukan wawancara secara online, di mana pengguna diberikan task untuk diselesaikan dalam clickable prototype melalui Figma. Prototype ini dapat diakses pada halaman pertama presentasi kami. Kami mencatat waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan setiap task yang mewakili fungsi utama Foodpedia. Donasi membutuhkan waktu 11 detik, review membutuhkan 14 detik, dan reservasi membutuhkan 35 detik.
Dalam aspek learnability, user berpendapat bahwa aplikasi ini mudah digunakan, dan pengguna dapat dengan mudah melihat tombol-tombol call to action yang penting. Untuk aspek efisiensi, pengguna berpendapat bahwa aplikasi cukup cepat untuk digunakan. Kami juga menilai bahwa task yang membutuhkan waktu paling banyak adalah membuat reservasi, karena pengguna perlu memilih restoran terlebih dahulu. Untuk aspek memorability, pengguna memberikan feedback bahwa visual icon dibutuhkan untuk membantu mengingat perbedaan tombol. Untuk aspek errors, navigasi antar laman cenderung membingungkan. Pengguna tidak dapat mengakses halaman reservasi secara langsung dan harus melihat menu restoran atau kuis terlebih dahulu. Terakhir, untuk aspek satisfaction, pengguna berpendapat bahwa desain dari aplikasi sangat baik dan sebanding dengan aplikasi review restoran di App Store. Kami telah merangkum beberapa umpan balik atau feedback melalui kuesioner terhadap 22 orang pengguna yang tersebar ke dalam 3 aspek utama, yaitu tingkat ketertarikan atau attractiveness, efisiensi, dan juga tingkat kontrol dan keamanan atau dependability. Pada aspek attractiveness, diperlukan sebuah kartu reservasi yang tersedia di halaman utama aplikasi kami, yaitu Foodpedia, untuk memudahkan akses pengguna pada saat dibutuhkan. Para pengguna juga menyarankan agar kami membuat tombol pengunggahan foto terbaik mereka atau upload a best photo agar dapat langsung diklik oleh para pengguna apabila mereka ingin mengunggah foto mereka. Pada aspek efisiensi, para pengguna menyarankan untuk membekukan fitur navigasi atau menu utama agar memudahkan penjangkauan kelima menu utama tersebut. Diperlukan pula instruksi yang lebih jelas terkait fitur donasi, karena sebagian pengguna cukup merasa bingung terkait objek penyerahan donasi, mengingat donasi ini ditujukan untuk kaum-kaum yang seperti tunawisma dan juga yatim piatu. Sementara pada aspek dependability, diperlukan sebuah prosedur keamanan pada saat pembuatan akun untuk menjamin keamanan dan perlindungan data para pengguna. Nah, dikarenakan fitur kuis yang sangat menarik, tidak sedikit dari para pengguna kami yang meminta kami untuk mengupdate Foodpedia kami dengan membuat sebuah simulasi kuis agar mereka dapat memperoleh hasil rekomendasi restoran yang sesuai dengan preferensi mereka secara langsung. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil analisa kami yaitu, Foodpedia sebagai aplikasi mobile yang bertujuan untuk merekomendasi dan mengulas restoran sesuai dengan preferensi para pengguna ini sudah memiliki desain dan juga fitur yang mumpuni. Hanya saja Foodpedia ini perlu dilakukan beberapa perbaikan, terutama pada tingkat kontrol dan keamanan atau dependability dan juga tingkat kebaruan atau novelty, karena kedua tingkat ini memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Demikian analisa kami terhadap aplikasi Foodpedia. Terima kasih.